Ya, dulu saya pernah ada pasien ya, ketika saya masih rajin menjadi street healer ya, penyembuh jalanan, itu saya sering berapa kali menemukan kasus orang yang susah meninggal ya. Jadi udah sakit lama ya, bapak-bapak, kakek tua yang udah sakit lama, tapi belum meninggal juga gitu. Ini bukan kita berharap dia meninggal apa gimana ya, tapi kayak susah aja gitu ya. Akhirnya saya dipanggil waktu itu untuk ngobatin si kakek ini. Kakek ini umurnya kalau nggak salah berapa ya, 70-80 tahunan ya, udah sakit lama ya, sampai dia buang air besar itu di tempat tidurnya ya. Jadi ketika saya masuk, wah ini udah lama nih, udah parah nih sebenarnya. Nah waktu itu saya kan berusaha menggunakan teknik yang namanya Qigong ya. Qigong itu kayak semacam tenaga dalam ya, tenaga dalam versi Cina. Dan saya nggak bisa makainya karena di sana ruangannya sangat ini ya, sangat tidak kondusif. Nah waktu itu saya berpikir, wah ini kayaknya agak susah nih, karena kondisi dari si bapak ini ya, si kakek ini udah sangat lemah ya kayaknya. Akhirnya saya menggunakan teknik yang biasa saya pakai ya, kalau misalnya kondisi-kondisi kayak gini tuh saya biasanya pakai teknik doa kepasrahan. Ini doa ini mirip-mirip seperti doa istikharah ya, cuma doanya seperti ini: ya Allah, kalau memang misalnya masih ada jodoh dengan tubuhnya, ya mohon segera sembuhkan dia. Ya kalau misalnya enggak, mohon segera kembalikan padamu dengan mudah dan cepat. Kami ikhlas, kami pasrah. Jadi kita ini ya, kita mendoakannya ya, kalau memang masih masanya dia sembuh ya Allah mohon sembuhkan, kalau enggak ya udah kami ikhlas. Nah, jadi saya mendoakan itu ya, kemudian saya menghembuskan ke air, membacakan Al-Fatihah kalau nggak salah 3 kali ya, kemudian berdoa seperti itu mengikhlaskan. Ya oleh saya, kemudian saya ngobrol sama keluarganya, dan saya menginstruksikan sama keluarganya, misalnya kalau terjadi apa-apa misalnya memang sudah waktu minimal, ya udah ikhlasin aja karena Allah kan gitu. Nah saya ngobrol-ngobrol nih sekitar 1 jam, ya ngobrol sebentar, kemudian saya pamit. Nah setelah saya nyampe ke rumah ya, sekitar 1,5 jam kemudian, nah si kakek itu meninggal kan gitu. Dan ini terjadi berapa kali ya, ada satu kasus di rumah sakit juga saya doakan kayak gini juga, walaupun airnya nggak diterima, tapi memang udah masih meninggal ya orangnya jadi lebih cepat ya, lebih cepat baliknya kepada Allah, jadi nggak terlalu banyak rasa sakit atau penderitaan. Begitu pun jadi tapi ada juga kasus yang sangat menarik, yaitu pas ada anak kecil yang koma ya, kalau nggak salah umurnya 3,5 tahun ya. Nah saya waktu itu dipanggil ya, udah ramai tuh di rumah sakit, orang udah pada rebahan ya di lantai rumah sakit. Ini si anak koma ya, di ruangan gawat darurat ya, kan punya ICU apa IGD apa segala macam. Nah di ruangan koma itu, karena saya nggak boleh masuk ya, kan nggak boleh masuk tuh sama perawatnya, jadi saya doakan aja tuh air ya, saya bacakan Al-Fatihah 1 kali atau 2 kali ya, 1 kali sampai 3 kali, kemudian saya doakan, ya Allah kalau memang sudah masanya tolong dimudahin ya kembali padamu, kalau enggak mohon disembuhkan dengan cepat, dengan cara yang terbaik sesuai kehendak-Mu. Berikanlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Nah saya mendoakannya dengan banyak kata berikanlah yang terbaik, karena Allah yang paling tahu yang terbaik untuk dia, mau dia sembuh atau enggak. Nah alhamdulillahnya dengan izin Allah, si anak ini saya memasukkan saya mengembuskan doa ini ke dalam air, karena saya nggak boleh masuk. Kemudian saya kasih sama pihak keluarga yang boleh masuk. Jadi saya instruksikan, ini sebentar aja sih ceritanya, maksudnya saya mengembuskan air, kemudian saya kasih ke keluarganya. Nah, karena keluarganya kan boleh masuk ya. Nah, saya kasih tahu bahwa nanti tolong di air ini dioleskan ya ke keningnya atau ke daerah ke bibirnya segala macam, karena kan lagi koma nggak bisa diapa-apain. Ya udah. Nah belum lagi air ini dikasih, itu si anak udah bangun ya. Ingat dia kalau nggak salah dia koma udah 3 atau 4 hari, dia langsung bangun. Itu kejadian tahun 2007, waktu saya masih aktif waktunya jadi street healer ya. Street healer tuh kayak semacam dukun kampung lah ya, ahli pengobatan yang bisa dipanggil gitu ya, ke rumah-rumah gitu. Nah jadi saya menyebut ilmu ini adalah ilmu pemanggil malaikat maut ya. Kalau memang misalnya udah masanya meninggal ya insya Allah dimudahkan ya, walaupun dia punya ilmu apa segala macam, insya Allah ilmu ini bisa insya Allah jadi ikhtiar untuk membantu mudahnya kembali ke
kehadirannya, ke rahmatullah kalau memang sudah masanya. Jadi insya Allah lebih memudahkan, lebih melancarkan, lebih nyaman. Dan karena di dalam banyak kasus ya keluarga juga udah capek ya, keluarga udah capek banget, stres berkepanjangan. Dan ketika misalnya kita menggunakan ilmu ini, selalu tanya sama keluarganya, ikhlas ya kalau misalnya memang harus pulang gitu. Nah biasanya kalau udah ikhlas nih, keluarganya udah ikhlas, insya Allah pulangnya gampang, atau insya Allah sembuhnya lebih cepat seperti kasus yang terjadi 2007 kemarin. Ya semoga bermanfaat. Ya saya Fahmi Arafadoleh. Silakan komen kalau misalnya Anda punya pengalaman yang mirip. Salam.